Oke. Thank you atas waktunya kepada saya untuk memperkenalkan tentang GDP Labs. Di sini mungkin sebelum saya mulai share screen, saya memperkenalkan diri dulu ya. Saya Burhanuddin, selaku SRCS Staff di GDP Labs. Nah, untuk GDP Labs itu lebih jelasnya ini akan saya share screen. Sebentar. Bahwa sudah terlihat? Sudah, Pak. Oh ya, oke. Nah tadi sempat dibahas ya dari Mas Farhan ya. Kebetulan kalau teman-teman HMIF mungkin udah pada lumayan cukup tahu lah mengenai GDP Labs. Jadi GDP Labs ini sebenarnya itu memang lebih ke software engineering sama apa namanya AI engineering di bawah GDP Venture, venture capitalnya dari Jarum Group. Seperti itu sih gambaran singkatnya. Nah, kami itu sebenarnya itu sudah cukup lama ya, berdiri dari tahun 2012. Kantor kami ada di 4 kota. Memang kantor pusatnya itu ada di Jakarta, kemudian ada remote office-nya itu di Bandung, ada di Surabaya, dan di Denpasar gitu. Walaupun sekarang kan memang teman-teman dari GDP Labs, baik yang full time atau yang intern itu kan kerjanya memang bisa dari mana aja ya, tapi secara apa namanya kantor memang ada di 4 kota tersebut. Nah kalau ngomongin karyawan sih, memang karyawan kami itu kurang lebih sekarang 220. Memang 80% lebih lah, 85% kalau kira-kira itu adalah dari background engineering, terutama IT engineering, baik dari teknik informatika, ilmu komputer, atau sistem informasi. Seperti itu. Jadi mungkin ini saya cerita awal dulu ya mengenai GDP Labs ya, gambarannya biar dapat gambaran mengenai GDP Labs. Jadi kan dulu itu grup Jarum itu kan awalnya itu kan membuat Blibli ya. Jadi Blibli itu sebenarnya sister company dekat dari GDP Labs. Ceritanya itu seperti itu. Kemudian pada waktu itu karena di tahun 2011-an itu Blibli pertama berdiri itu masih sering menggunakan external engineer gitu dari luar. Terus dari pihak grup berpikiran, kenapa sih kita nggak bikin kayak software sendiri yang bisa membantu grup Jarum sendiri gitu loh. Misalkan dari Bank BCA dan Blibli khususnya pada waktu itu. Nah, terbentuklah GDP Labs awalnya pada waktu itu. CEO kami, Pak Only itu kebetulan sudah 30 tahun di US, di Silicon Valley, dan dulu di Microsoft sampai level director, dan di Symantec sebagai senior director. Beliau memang sebenarnya orang Indonesia, tapi sudah lama di US, kemudian di tahun 2011 pulang ke Indonesia. Pada awalnya itu beliau susah nih cari engineer ceritanya, tahun 2011, tahun 2012 itu. Karena standar beliau itu jarang ada yang lolos gitu loh di Indonesia ceritanya. Ini kenapa saya cerita ini karena nanti erat kaitannya sama teman-teman HMIF sebenarnya itu dari informatika ITB. Nah, Pak Only pada waktu itu strateginya itu adalah mencari alumni-alumni Olimpiade Komputer dan Olimpiade Matematika Indonesia, terutama Olimpiade Komputer sih. Nah kebetulan tuh pada tahun-tahun tersebut, ya saya yakin sih sampai sekarang ya di AMF ITB itu banyak tuh alumni-alumni Olimpiade Komputer yang yang kuliah di Teknik Informatika ITB. Pada waktu itu join di GDP Labs, sudah mulai mengenal visi dan misi yang diberikan oleh Pak Only dan tujuannya itu seperti apa untuk membangun ekosistem di internal Jarum Group. Ceritanya seperti itu. Jadi memang di awal kami berdiri itu memang mungkin ya, karena saya dari background non-engineering, saya tidak bisa banyak bicara. Tapi kalau secara umum memang mungkin standarnya itu tinggi, gitu sih di awal-awal tahun itu. Seperti itu. Nah, karena memang
background-nya itu dari teman-teman ilmu komputer dan dari Pak Only itu memang suka eksplorasi tech-stack yang baru atau yang lagi tren di luar gitu. Memang awalnya itu GDB Labs itu tidak terlalu fokus ke produk. Kalau mungkin di company lain kan sudah ada produknya yang launch dan udah di tahap production dan terus dikembangin gitu. Kalau kami itu memang lebih support ke eksplorasi tech stack yang mungkin itu belum masih jarang digunakan tapi potensial dan itu digunakan di project-project. Nah, awalnya itu selain Blibli, GD Labs itu membantu project dari Kaskus. Kalau teman-teman tahu, zaman dulu kan ada Kaskus ya, Kasak Kusuk ya. Dulu kan juga diakuisisi oleh grup Jarum, ceritanya seperti itu. Dan kalau teman-teman tahu di periode tahun 2012, 13, 14, 15, bahkan sampai sekarang, semua sisi engineering Kaskus itu dikerjakan oleh karyawan GDB Labs, seperti itu. Nah, selain Blibli sama Kaskus pada awalnya, kalau sekarang itu GDB Labs itu memang lebih banyak mengerjakan proyeknya ke arah grup Jarum yang lain, yaitu Bank BCA. Jadi teman-teman kalau memang tertarik untuk melakukan eksplorasi tech-stack tertentu, itu kalau di GDB Labs itu menurut saya selaku orang HR ya, di luar sisi kacamata sisi engineering itu sangat cocok untuk belajar gitu loh, karena ekosistemnya itu memang sangat mendukung. Nah, kalau di depan ini yang sudah saya share ini ringkasan singkat sih, ringkasan singkat. Misalkan kalau 200 karyawan GDB Labs itu dihitung misalkan dari SMP atau dari SMA, itu mulai ngoding, terus mulai ikut kompetisi programming, artikel-artikel mengenai teknologi yang dibaca, dan lain sebagainya. Itu kalau di summarize, yang tertampil di layar yang saya share ini, seperti itu sih gambarannya. Nah, di pojok kanan bawah sendiri ada Incubate Startup. Jadi ceritanya gini, di tahun 2015 itu kan di GDB sudah mulai berkembang banyak ya, secara manpower karyawannya ya. Jadi ada dua sisi di mana ada yang tetap membantu sister company yang lain, misalkan Bank BCA, atau Blibli, atau Tiket.com, atau Kaskus, tapi ada juga yang pengen launching produk sendiri nih. Nah, produk internal yang benar-benar dibikin oleh GDB Labs. Ceritanya itu seperti itu. Nah, di tahun 2017 berdirilah Katapa sama Claire. Jadi apa sih itu Katapa sama Claire? Kalau Katapa itu startup di bidang HRIS. Kalau teman-teman HR pasti sudah familiar ya dengan HRIS. HRIS itu adalah Human Resource Information System. Jadi ya sistem terintegrasi mengenai data karyawan dan berbagai macam end-to-end, mulai dari rekrutmen sampai dengan proses kekaryawanan di dalam internal perusahaan, seperti itu sih. Kemudian ada juga Glare. Glare itu merupakan GDB Labs Artificial Intelligence Research. Jadi teman-teman yang tertarik di bidang AI pada tahun 2017 ini, pada waktu itu maksud saya, itu mendirikan Glare ini. Ini kalau saya boleh sedikit bercerita, di Glare ini juga banyak teman-teman dulu dari HMI ITB awalnya. Ya kalau secara angkatan mungkin di Teknik Informatika ITB itu di tahun 2009-2008 lah mereka angkatannya masuk. Itu merupakan para pendiri di Glare, seperti itu sih. Untuk lebih jelasnya saya share lebih lanjut. Nah, seperti yang sudah tampil di depan, kalau di bawah People Center itu kan masih ada kantor Jogja. Sebenarnya kalau kantor Jogja sekarang itu sudah tidak ada, tapi memang ada engineer-engineer yang di kantor Jogja, tapi memang sudah full remote gitu. Statusnya sudah full remote, walaupun misalkan suatu saat itu kondisi pandemi COVID itu sudah terkendali, mereka tetap full remote gitu loh. Tapi kalau yang di kantor lain itu bisa hybrid, atau bisa kan kalau ingin kerja dari rumah atau dari manapun juga boleh gitu. Di bagian atas, yang bagian atas kan ada continuous learning, sharing, sama hard work ya. Itu adalah
core values di GDP Labs gitu. Jadi karena memang lebih banyak eksplorasi tech-stack project-nya itu yang sifatnya itu lebih banyak eksploratif, memang tech-stack yang mungkin itu masih jarang digunain lah, misalkan itu atau dari Pak Only itu punya referensi dari Silicon Valley, dari apa namanya koneksi beliau di US. Nah, tren teknologi yang lagi ngetren di sana itu apa yang kira-kira bisa dibawa di Indonesia. Itu biasanya engineer di GD Labs itu diarahkan tuh untuk menguasai tech-stack terbaru tersebut. Ceritanya itu seperti itu. Kalau secara posisi, ini karena apa ya namanya, konteksnya itu internship ya. Secara garis besar itu ada 6 posisi yang ada di depan ini, yaitu software engineer, product manager, SRE, atau kalau dulu itu lebih mungkin ke arah infra ya, ke arah DevOps ya. Kemudian UI UX designer, AI engineer, dan security engineer. Untuk lebih jelasnya nanti akan ada slide tersendiri yang membahas posisi-posisi tersebut. Ini mungkin akan saya menjelaskan mengenai GD Lab secara umum. Kalau di sini yang di bagian tech yang digunakan mungkin saya tidak terlalu banyak menjelaskan ya, karena saya juga bukan background dari engineering. Teman-teman di sini terutama yang dari HMIF pasti jauh lebih paham gitu sih. Terutama software as a service-nya juga, ini teman-teman juga jauh lebih familiar daripada saya juga. Nah, ini mungkin saya ingin memperkenalkan mengenai Katapa dulu. Katapa itu kan tadi sudah saya jelaskan di awal kan SRIS ya, Human Resource Information System. Jadi kan di setiap perusahaan atau di setiap apa ya bidang usaha itu kan pasti ada yang namanya karyawan ya, dan ada sistem tata kelola karyawan di dalamnya. Jadi untuk memproses hal tersebut secara end to end agar lebih efisien, lebih teratur, lebih apa namanya terstruktur itu menggunakan HRIS. Nah, Katapa ini merupakan HRIS yang diinisiasi dari nol di Katapa mulai dari tahun 2017. Kalau modul-modulnya itu ada modul payroll, ada benefit management, ada time management. Jadi misalkan teman-teman itu pengen mengajukan cuti atau record time in, time out bekerja, dan lain-lain, mengajukan approval, itu bisa lewat satu pintu, lewat Katapa ini. Sudah tidak menggunakan cara mungkin yang manual seperti zaman dulu, misalkan email atau segala sesuatu yang sifatnya itu administratif berkas, gitu sudah tidak ada seperti itu. Nah, di sebelah kanan yang Cloudia Chatbot ini salah satu produk dari Katapa yang digunakan oleh klien Katapa. Misalkan saya selaku praktisi SR ya, misalkan bingung ketika ada penerapan PSBB zaman tahun 2020 ya, istilah PSBB itu. Misalkan kan ada PSBB ini itu, terus penerapannya itu gimana, aturan hukumnya itu seperti apa, itu bisa tinggal diajukan lewat chatbot tanpa harus mungkin browsing dan banyak hasil yang mungkin itu kurang akurat gitu sih. Kemudian, nah ini juga ada juga kata pasif yang ketika awal pandemi itu untuk mendeteksi jarak antar karyawan dan juga max detection ya, apakah karyawan yang di kantor itu menggunakan masker dan mentaati prokes atau tidak, seperti itu. Nah ini misalkan untuk absensi karyawan ya, itu sudah bisa menggunakan facial recognition. Kemudian juga kalau yang namanya sudah bekerja, misalkan menjadi karyawan itu kan terkait hal administratif, misalkan kayak slip gaji dan lain sebagainya, itu kan banyak urusannya dengan HR ya. Nah itu sudah tersistem di Katapa juga, siapapun karyawannya itu bisa mengajukan misalkan slip gaji atau misalkan mengajukan reimbursement lewat sistem di Katapa, seperti itu sih. Kalau ini gambaran customer-nya Katapa secara umum, ini sampai tahun 2021, kalau yang tahun 2022 belum ada data yang paling update seperti di sini. Teman-teman di sini mungkin kalau
istilah di kami ya memang ada yang namanya BUMD. Istilahnya itu badan usaha milik Jarum gitu loh. Jadi memang awalnya customer Katapa itu memang banyak dari internal Jarum Group, tapi sekarang itu sudah tidak hanya di Jarum Group, di eksternal juga sudah mulai ada gitu sih. Ini sebenarnya beberapa sister company kami juga ada di sini, misalkan kayak tiket.com, terus misalkan kayak Kaskus kayak gitu, GVM yang Global Visi Media, Bank BCA dan lain sebagainya, Datasaur itu masih merupakan sister company dari kami. Kemudian kita berlanjut dulu ke profil dari Glare. Kalau Glare ini kan mengenai artificial intelligence ya. Dulu itu ceritanya itu di tahun 2016 ketika mungkin itu ya baru awal booming mengenai AI ya. Dari Pak Only, dari CEO kami itu memang sudah mewajibkan semua engineer-nya, tidak hanya software engineer, itu untuk mengambil sertifikasi di bidang AI gitu, agar bisa mempersiapkan lebih cepat gitu sih. Nah di tahun 2017 terbentuklah Glare ini yang memang lebih banyak eksplorasi di bidang artificial intelligence gitu, machine learning dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, kalau dimulai tahun 2021 kemarin itu memang Glare itu sudah bekerja sama atau tersertifikasi di AWS, Amazon Web Service, itu selaku training center gitu. Jadi kalau teman-teman itu pengen belajar cloud computing dan lain sebagainya, itu juga cocok banget nih kalau pengen eksplorasi melalui Glare gitu. Ini profilnya Glare dan apa namanya layanan yang diberikan oleh Glare ya. Kalau kami memang nyebutnya itu secara singkat tuh ABCD plus mobile sama web gitu. ABCD itu apa? Itu ada AI, ada blockchain, ada cloud, ada data dan mobile sama web development. Jadi teman-teman kalau mulai apa namanya tertarik nih di bidang misalkan kayak blockchain, kriptografi, cryptocurrency, cloud computing, di bidang data sama AI, ini cocok banget nih bisa masuk ke Glare seperti itu. Nah, ini untuk gambaran kliennya, customer-nya Glare seperti yang dari kata Pak tadi, memang awalnya juga berasal dari BUMD atau Badan Usaha Milik Jarum ya. Di kami terkenal seperti itu. Nah, ini saya tidak akan terlalu lama sih untuk presentasi sih. Ini mungkin saya akan lanjut ke posisi-posisi yang dibuka ya, yang sering dibuka di GDP Labs. Nanti di slide paling akhir juga ada apa namanya laman web yang bisa diakses oleh teman-teman. Kalau teman-teman itu pengen mengetahui opportunity lebih lanjut internship di GDP Labs. Ini yang pertama mungkin yang paling banyak ya di GDP Labs adalah software development engineer. Kalau di sini ya secara umum, sorry, teman-teman SD ini istilahnya ya membangun software itu secara end to end sih dari awal sampai akhir itu loh. Nanti ya, biasanya kan akan didampingi oleh posisi product manager gitu. Kalau di kami itu kalau misalkan saya presentasi di tempat lain ya, itu banyak yang nanya, kalau mau lolos tesnya misalkan kayak GD Labs itu gimana ya Kak? Gimana ya Pak? Gitu. Kalau saran saya sih teman-teman mungkin yang pengen explore lebih di posisi SDE, Software Development Engineer dan AI Engineer itu bisa mencoba berbagai simulasi tes coding kayak gitu. Misalkan kayak di platform HackerRank ya, hackerrank.com gitu. Jadi pas di kami itu saya kan pernah apa namanya tanya-tanya ya ke engineer di internal. Kalau secara umum tes di GDP Labs itu seperti apa sih sebenarnya gitu untuk coding tesnya? Coding tesnya itu bukan ke arah yang lebih praktikal ya. Maksudnya kayak bikin web ini, bikin sistem mobile seperti itu gimana enggak, tapi memang lebih ke arah untuk mengukur kemampuan logika dan problem solving kandidat. Misalkan mengenai
data structure, terus OOP, dan lain sebagainya. Kalau teman-teman itu kuat di situ, anak-anak CP lah, anak-anak komputer programming lah, itu bisa mencoba di posisi SDE, seperti itu sih. Kemudian AI engineer atau data scientist. Di kami itu sebenarnya di GDPR itu tidak hanya disebut data scientist ya, tapi disebutnya itu AI engineer. Karena di kami itu tidak hanya mengenai apa namanya data scientist ya, tapi secara requirement itu mencakup 4 hal, yaitu machine learning, data mining, big data, sama database. Nah, itu secara singkatnya, secara keseluruhan itu diringkas di posisi AI engineer. Jadi kalau teman-teman itu tertarik nih di bidang AI, pengen bikin model machine learning yang efektif, oke, dan untuk problem solving case seperti ini, itu seperti apa, itu bisa mencoba di posisi AI engineer. Tapi memang tesnya di awal itu sama seperti software development engineer, memang ada coding test. Jadi teman-teman kalau pengen lebih familiar untuk tes-tesnya di situ, itu memang bisa tadi ambil coba-coba nih platform kayak HackerRank untuk nguji kemampuan codingnya sama problem solvingnya sih, gitu. Nah, kalau ini SRE, dulu kan banyak disebut sebagai DevOps ya, tapi di kami memang karena harus menguasai CI/CD, jadi mungkin lebih istilahnya itu lebih ke automation ya. Nah, ini makanya disebut di poin kedua itu SRE ini merupakan kombinasi dari sysadmin, network engineer, release engineer, dan DevOps engineer. Jadi kalau teman-teman itu yang mungkin tertarik di infra nih dan pengen tahu apa ya secara mendalam mengenai infra tidak hanya dari satu sisi misalkan kayak DevOps, itu bisa mengambil role, mencoba role itu sebagai SRE atau Site Reliability Engineer gitu. Jadi di kami itu tidak hanya apa ya namanya teman-teman SRE itu tidak hanya seperti DevOps atau sysadmin yang teman-teman yang ngurusin server, tidak hanya seperti itu, tapi juga nge-build environment sama bikin script ngoding seperti itu juga sih gitu. Kalau yang di posisi selanjutnya itu adalah security engineer. Nah, ini teman-teman yang mungkin yang apa namanya hobi atau tertarik di dunia security engineer, misalkan kayak penetration testing dan lain sebagainya, misalkan sering ikut lomba capture the flag, CTF, cocok tuh bisa mencoba posisi security engineer di GDP Labs seperti itu. Jadi kan memang sebelum produknya itu launch, kan perlu dites dulu ya secara keamanannya seperti apa. Nah, itu nanti akan tugas dari security engineer. Nah, kalau di GDP Lab itu memang dari sisi security engineer sebenarnya tidak hanya menguasai dari sisi security engineer juga ya, tapi juga menguasai dari sisi tadi SRE gitu. Jadi kalau teman-teman yang tertarik di pentest, ethical hacking, dan lain sebagainya, itu bisa mencoba di posisi security engineer. Product manager, nah ini yang sering nih apa namanya berdampingan sama tim dev ya, yang apa namanya menentukan masalah sebuah apa namanya dari klien itu apa sih yang sebenarnya masalahnya dan yang solusinya yang diajukan itu seperti apa dan bagaimana cara komunikasi dengan bagian dev untuk membuat solusi tersebut. Nah, itu tugasnya dari tim product manager gitu. Cuma kalau posisi product manager memang tidak sewaktu-waktu itu open ya, jadi memang sesuai kebutuhan sih biasanya kalau posisi PM. Tapi kalau posisi-posisi yang sering dibuka itu yaitu tadi yang sebelumnya saya sebutkan, ada software engineer, ada AI engineer, SRE, sama security engineer gitu.
Di sini ini UI UX di kami mungkin tidak hanya disebutnya sebagai graphic design ya, tapi karena memang lebih ke user interface sama user experience juga. Jadi tidak hanya mendesain, tapi juga meneliti nih gimana sih secara UI UX sebuah produknya itu tuh sudah oke enggak gitu loh kalau misalkan di launch dan digunakan oleh customer seperti itu sih. Nah, mungkin di sini, di slide ini kan sudah saya jelaskan ya. Kalau teman-teman mungkin pengen eksplorasi internship program di GDP Labs, itu bisa buka di karir.katapa.com/gdplabs/jobs. Atau bisa scan nih yang di sebelah kiri, QR code di sebelah kiri. Atau kalau teman-teman mau tanya-tanya, juga bisa mengirimkan email di hr@gdplabs.id. Atau bisa follow LinkedIn GDP Labs, kalau pengen tahu apa namanya job opportunity yang ada gitu sih. Kalau secara garis besar, ini mungkin saya pengen ngomong ya, kalau internship di GD Lab minimal 2 bulan. Nah, kalau proses rekrutmennya itu, misalkan ada yang tanya berapa lama sih biasanya proses rekrutmen GD Lab, itu biasanya di range 2 sampai 3 minggu ya, gitu. Terus misalkan ada teman-teman yang tanya, kalau dari background pendidikannya, kuliahnya apakah harus dari teknik informatika, sistem informasi enggak, Kak? Sebenarnya enggak. Dari kami enggak sih, as long as ya lolos technical test, misalkan kayak coding test atau kayak apa namanya security engineering test, ya bisa diproses lebih lanjut, gitu sih. Kalau internship di kami juga paid ya, hitungannya dihitung per hari masuk seperti itu. Kalau teman-teman ini juga misalkan udah lulus nih, sorry belum lulus tapi misalkan udah di semester akhir ya, misalkan udah di semester 8 terus ini kayaknya mungkin tugas akhir kok nggak terlalu apa ya, nggak terlalu menyita waktu ya, pengen nyoba-nyoba intern ya, itu bisa juga internship di tempat kami. Nanti kalau misalkan mendekati kelulusan kayak gitu, biasanya itu kalau misalkan secara performa bagus, secara attitude, kedisiplinan bagus, itu bisa mendapatkan kesempatan itu untuk mendapatkan full time offering sih, seperti itu. Oke. Sebenarnya slide-nya singkat aja sih, itu aja sih karena yang paling pokok di slide yang saat ini saya share ya. Kalau teman-teman pengen cari tahu lebih lanjut bisa ke karir.katapa.com/gdplab/job. Gitu sih, mungkin gimana nih Farhan? Selanjutnya apa nih? Oke, terima kasih Pak Burhan nih udah nyampain tentang GBTP Lab itu seperti apa dan program internship-nya ada apa aja nih. Kita mungkin bakal langsung ke sesi Q&A nih Pak. Kepada tim Ops dipersilakan buat override share screen dan masuk ke Slido. Dan aku mau ingatin juga nih ke semua teman-teman nih yang pengen bertanya kepada GDP Labs, boleh menggunakan platform Slido yang ada di kolom komentar. Nah, jangan lupa teman-teman juga buat berkomentar menggunakan nama asli, karena sayang banget nih kalau nggak nama aslinya ada ya. Masa anonimus terus nih, sayang banget kesempatannya sedikit dibuang. Mungkin langsung aja nih ke pertanyaan pertama nih Pak. Ya, Untuk product manager intern di GDP Labs, tahapan rekrutmennya seperti apa? Apakah ada tes juga seperti engineer, mungkin kayak CP, Astrokdat, and everything? Dan setelah apply di Katapa, prosesnya berapa lama nih biasanya Pak sampai dapat kabar? oke. Kalau yang PM ini biasanya ya, kalau dari tahun ke tahun itu posisi PM itu banyak yang apply. Misalkan demand-nya itu 4 sampai 5 orang, tapi yang apply itu bisa sampai 50 sampai 80 orang, itu kan banyak banget ya. Nah, biasanya yang dilakukan oleh user kami itu pertama itu adalah screening CV terlebih dahulu. Kira-kira yang cocok sama kebutuhan project ini mana ya, yang punya experience apa ya, apakah dia misalkan pernah jadi asisten dosen mata kuliah X, atau dia dulu pernah intern juga di tempat lain sebagai PM juga, ngerjain project yang mirip-mirip, seperti itu sih. Itu yang pertama dilakukan ya. Terus kemudian misalkan sudah lolos screening dari user, ini kayaknya menarik nih,
si ABC ini menarik, bisa diproses lebih lanjut. Nanti akan ada technical test, tapi nggak kayak coding sih, tapi lebih ke case-case yang terkait dengan product management sih. Misalkan saya nggak tahu ya sebutannya secara engineering apa ya, tapi misalkan kayak nentuin priority atau life cycle sebuah produk, sebuah metrik, itu gimana cara ngukurnya, seperti itu sih. Setelah apply di Katapa, prosesnya berapa lama? Mungkin kalau posisi produk memang lebih lama dari posisi SDI atau AI ya, biasanya bisa 3 sampai 4 minggu atau 5 minggu tergantung screeningnya dari user sih. Misalkan kan ada 100 kandidat, sedangkan yang dicari memang mungkin baru 2 atau 3 ya. Itu kan perlu screening kira-kira mana sih prioritasnya dari misalkan ngambil 10 kandidat yang paling top itu seperti apa gitu sih. Kalau untuk technical testnya sendiri itu diberikan waktunya 1 kali 24 jam gitu sih. Kalau tahapan rekomendasi itu tadi ya screening, technical test, kalau technical test lolos nanti user interview. Kalau user interview lolos nanti sudah langsung di-hire di GDP Labs sebagai as a intern gitu, ya sebagai intern gitu sih. Gitu. Oke. Oke, mungkin langsung lanjut ke next question nih, Pak. Software engineer di UDP Lab mungkin kayak front end aja, back end aja, atau mungkin lebih spesifik lagi front end pakai tech stack-nya Angular gitu. Oke. Nah, ini pertanyaannya. Kalau di GD Labs itu general ya. Jadi misalkan gini, karena kan coding test kami itu kan juga general, lebih ngukur ke problem solving sama kemampuan apa ya namanya. Ya, saya nyebutnya software engineering ya, secara umum ya. Gimana sih cara ngoding yang clean, misalkan ngajuin solusi gitu, misalkan ada apa namanya corner case enggak, kayak misalkan kalau terjadi corner case kandidatnya itu ngeh atau enggak, oh ya tapi memang dari code yang saya buat ada corner case seperti ini, mungkin solusinya belum maksimal seperti ini, lebih seperti itu. Cuma nanti kalau apa namanya kebutuhan masing-masing tim memang ada, misalkan back end, front end itu ada. Cuman itu ditentuin di user interview. Nah, tapi misalkan di kami itu sistemnya, misalkan ada kandidat bagus nih, lolos coding test, terus user interview, secara kemampuan software engineering bagus, kebetulan dia itu minat banget di front end misalkan. Tapi kebetulan belum ada project yang butuh, itu pasti dicarikan project-nya yang mau nampung project front end itu. Jadi di kami itu asalkan misalkan memang lolos coding test, secara user interview juga bagus, attitude-nya bagus, komunikasinya bagus, itu bisa dicarikan project yang bisa menampung gitu loh. Kalau kayak tech stack kayak Angular kayak gitu nggak ada spesifikasinya sih. Yang pertama ya itu teman-teman mungkin saya chat aja ya, misalkan platform yang kalau teman-teman pengen explore nih mengenai apa namanya soal-soal coding test kayak gitu ya di HackerRank kayak gitu sih. Jadi misalkan itu lolos dan interview lolos, nanti bisa dicarikan tim sih, gitu sistemnya. Oke, mungkin kita bakal langsung ke next question nih. Ya, silakan. Kalau misalnya saya apply-nya bulan ini untuk intern di summer, proses seleksinya akan sama mendekati summer atau di bulan ini juga di prosesnya nih, Pak? Oh, prosesnya bisa mulai dari sekarang kok. Kan di apa namanya ketika teman-teman itu apply lewat itu tadi ya, apa namanya karir.katapa.com ya. Itu kan ada nanti ada kolom internship period yang diinginkan. Start date-nya kapan, end date-nya kapan, itu bisa diisi. Misalkan ngisinya itu biasanya itu kalau teman-teman HMIS itu awal Juni atau akhir Mei gitu, terus sampai Agustus. Dari HR kami, dari saya dan tim itu udah tahu ini biasanya untuk summer internship atau bahkan untuk KP gitu. Itu bisa kayak gitu. Prosesnya dimulai dari sekarang itu bisa gitu. Gitu sih. Kita bakal lanjut ke next question juga nih, Pak. Iya, silakan. Apakah magangnya full WFH? Mungkin tadi dijawab ya, Pak ya. WFH Iya, atau sudah full WFH.
Jadi jawabannya adalah full WFA teman-teman, karena kondisi sekarang tidak memungkinkan juga buat Hmm, WFO ya Pak ya. betul. Oke, kita langsung ke next question saja nih Pak. Ya. Kalau ingin mendaftar sebagai intern AI Engineer di GDP Labs, apakah butuh pengalaman kerja nih Pak? Atau mungkin proyek-proyek AI? Atau mungkin portofolio AI gitu, bikin publikasi, paper, or everything gitu Pak? Harus gimana Hmm, nih Pak? Oke. Better sih ada kayak project dan portofolio yang terkait dengan AI ya, AI related ya. Cuman sih nggak harus. Kan kami itu kalau posisi software engineer, AI engineer, security engineer sama infra itu kan nggak pakai screening, tapi awalnya itu langsung dikasih technical test gitu loh. Nah, ketika itu lolos, nanti kan baru user interview. User interview kan nanti ditanya, kemarin kamu ngerjain coding testnya ini gimana? Kenapa kamu bikinnya kayak gini? Solusi yang kamu ajukan apa? Terus, oh kalau dari CV kamu pernah ikut project ini ya, portofolio. Coba dong ceritain kamu pada waktu itu berperan sebagai apa. Nah, itu menentukan poin plus sih, tapi nggak mandatory gitu loh. Gitu, secara garis singkatnya gitu sih. Gitu. Oke, kita mungkin langsung next question juga nih Pak. Ya, Email silakan. CV screening, kira-kira pemberitahuannya berapa lama nih setelah disubmit CV-nya? Mungkin buat role non project manager tadi Pak. Kalau project manager itu dijawab Oke, namanya. oke. Biasanya Mungkin sih buat dalam waktu software engineer. eh, dalam waktu 1 bulan ya atau sekitar 5 minggu kayak gitu ya. Itu biasanya itu ada notifikasi misalkan lanjut atau enggak gitu. Sebenarnya sih kalau di kami itu memang CV-CV yang bagus atau yang misalkan menarik ya lebih tepatnya ya kalau saya ngomongnya itu cocok gitu loh sama proyek yang lagi berjalan itu memang diberi cepat. Ketika sudah fulfill itu biasanya di karir.katapa.com/jobs itu memang nanti akan di-close tuh openingnya yang awalnya itu ada, tiba-tiba udah nggak ada. Nah itu biasanya itu udah fulfill. Gitu sih. Jadi biasanya di waktu 1 bulan ya 5 minggu gitu, gitu sih. Oke. Mungkin kita bakal langsung ke next question, Pak. Apakah ini Hmm. ada paid internship nih, Pak? Oh ya, ya jawabannya iya ya. Di kami juga internship dibayar, kompetitif juga karena di kami itu juga apa namanya full internship ya, full time internship ya. 40 jam kerja selama seminggu. Kalau misalkan teman-teman itu, tapi kalau bareng kuliah gimana? Ya as long as teman-teman bisa bagi waktu, terus dari mentornya itu juga oke gitu, pas user interview disampaikan, Kak, tapi pas internship saya ngambil 8 SKS nih. Biasanya kalau kuliah saya ngambilnya di hari Jumat. Boleh nggak sih hari Jumat itu diganti di hari Sabtu mungkin? Itu bisa disampaikan ketika user interview gitu. Ya, per hari masuk sih pembayarannya gitu. Oke, mungkin bakal langsung ke next question lagi, Pak. Ya kan. Nanti waktu pas interview sama user nih, Pak. Apakah bakal ada live coding nih? Saya biasa agak orang ada rada-rada takut kalau ada live coding. Pada para buruh dipersilahkan, Pak. Oh, kalau live coding sih sebenarnya nggak, kami nyebutnya nggak live coding ya karena lebih ditanya kan udah ngerjain coding test nih, terus misalkan pas ya lolos gitu. Oh kemarin kamu solusinya kenapa ngajuin solusi ini, kenapa kamu ngodingnya seperti ini? Kira-kira menurut masih ada hal yang misalkan bisa diimprove nggak? Terus misalkan ditanya-tanya mengenai desain pattern, data structure, OOP, dan lain sebagainya. Pernah nggak di kuliah kayak gitu? Tapi kalau live coding sampai benar-benar yang coding secara live itu enggak sih, enggak sampai segitunya sih. Terutama untuk posisi intern, intern belum sampai ke itu. Gitu sih. Oke, mungkin bakal langsung ke next question lagi nih, Pak. What can we look forward in GDP Labs di 2022? Apa Oke. bisa kita expect nih? Mungkin barengan kali ya, what can we expect to learn juga dari GDP Labs? Oke. Nah, kalau di tahun 2022 ini proyek kami itu banyak terkait dengan kriptografi,
blockchain, seperti itu sih. Jadi teman-teman yang pengen eksplorasi di bidang tersebut itu memang lagi fokus di kami. Karena banyak proyeknya itu juga ke proyek-proyek yang eksternal tadi, misalkan kayak BCA, Bank BCA, atau yang lain-lain itu ada. Itu gimana membangun environment kriptografi dan cryptocurrency yang kira-kira aman dan tepat gitu loh di Indonesia gitu ketika digunakan oleh user gitu sih. Oke, mungkin buat ini Pak, internet nih, mungkin setelah keterima di GDP Labs, apa yang mereka expect nih, belajar dari GDP Labs gitu. Mungkin belajar lebih ke software engineering-nya, nambah stack baru, atau Oke. mungkin ada kelas-kelas tambahan gitu, kayak kelas bahasa atau... Oke. Kalau di GDP Labs itu ya memang lebih ke teks yang baru ya, sama misalkan itu saya sih kadang kan tanya sama karyawan baru, kan kami itu banyak fresh graduate ya yang join ke GDP Labs ya kebetulan. Saya tanya tuh biasanya 1 bulan pertama gimana, 1 bulan kerjanya, experience-nya yang didapat apa, wah benar-benar dapetin hal-hal baru yang belum pernah dipelajari di kuliah nih, Kak, dan pace-nya itu juga cepat tapi terstruktur gitu, cara dokumentasi itu juga oke, dan secara goals-nya itu juga di-set juga terjelas juga clear ya. Jadi bisa belajar teks-teks yang baru sih. Kalau yang di sisi non-engineering, misalkan kayak bisnis, kayak gitu juga ada. Misalkan produk-produk yang misalkan kayak terkait dengan Katapa. Karena kan kalau Katapa sendiri itu untuk customer-nya, kliennya kan banyak dari enterprise ya, dari korporat ya, itu juga tidak hanya di sisi engineering aja sih. Oke Pak, mungkin bakal langsung ke next question juga nih. Kalau join GDV, bakal desain ke satu project atau tidak? Dan teknisnya bagaimana ya Pak? Oke, itu akan desain ke satu proyek. Nah, teknisnya nanti akan mendapatkan mentor, mentornya bisa 1 atau 2 mentor, dan nanti akan kerja bareng sama full time engineer di proyek tersebut. Jadi biasanya teman-teman tuh misalkan ditanya, pernah nyobain tech stack ini belum? Pernah gini belum? Oh belum. Oh kebetulan kami lagi pakai nih, coba kamu explore dulu, terus kamu nanti coba implementasi nih di project ini, nanti hasilnya seperti apa, terus kira-kira kamu bisa bikin rekomendasi apa gitu. Nanti akan ada sisi mentoring juga sih, tidak dilepas gitu, gitu sih. Oke, nanti bakal sesi mentoring juga ya Pak kalau setelah desain di projectnya. Dapat user juga nih buat tanya-tanya juga mungkin ya Pak ya. Betul. Oke, langsung mungkin bakal langsung ke next question juga. Apakah ada skill yang harus dikuasain dulu nih Pak sebelum intern di GDP Labs gitu? Mungkin terutama di role-role engineering dan role UI UX dan project manager mungkin Pak. Oke, kalau kayak software engineer, AI engineer itu ya yang terkait dengan programming ya, itu yang pertama. Kalau UI UX tadi yang disebutin UI UX ya portfolio desain yang menarik sih. Maksudnya menarik itu yang memang bagus dan fit gitu dengan produknya di clear sama dikata apa sih kebanyakan gitu. Gitu sih. Kalau sisi non teknis seperti attitude, komunikasi, kedisiplinan itu kami juga sangat mempertimbangkan hal tersebut ya, bagaimana cara kandidat berperilaku, berkomunikasi, menyampaikan pendapat, seperti itu, terutama kedisiplinan gitu. Gitu sih gambaran singkatnya. Oke, ini mungkin bakal di peran terakhir kita Pak karena waktunya sudah Hmm, tidak, mungkin kita butuh menambah pertanyaan lagi nih. iya, silakan. Apakah membutuhkan technical skill Pak kalau mau jadi PM di GDP Labs? Technical skill ya sebenarnya terkait produk ya, produk manajemen ya. Misalkan kayak life cycle sebuah produk, ngitung metrik, terus ngitung prioritas, terus
cara misalkan itu negosiasi dengan klien itu seperti apa, lebih ke seperti itu sih. Kalau technical skill misalkan sampai kayak ngoding, programming itu enggak sih. Cuman kalau bisa better gitu. Gitu sih. Oke, terima kasih banyak Pak telah menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman kita nih Pak. Mungkin kita bakal langsung lanjut aja ke sesi foto bersama. Kepada tim dari operation dipersilakan buat ambil alih nih. Oke, untuk sesi foto aku ambil alih. Buat yang belum on cam bisa on cam dulu. Oke, baik. Langsung aja kita ambil fotonya. 3, 2, 1. Oke, satu lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Oke, thank you ya Oke, terima kasih banyak Pak. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Burhan dari GTP Labs sudah datang nih ke acara hari ini dan sukses selalu buat kedepannya buat GTP Labs dan juga sister company lainnya juga. Thank you. Oke, kita bakal lanjut lagi nih ke acara bisa dibilang sesi terakhir pada hari ini. Kita bakal bersama perusahaan dari multinasional berasal dari US, berdiri pada tahun 1886 dan fokus kepada bidang-bidang seperti obat-obatan, peralatan medis, dan barang-barang konsumsi. Mungkin kalian pas bayi sering banget pakai produk dari company ini nih. Pada Johnson & Johnson dipersilahkan untuk on-cam dan on-mic. Kepada Bapak dan Ibu dipersilahkan. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.